Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM Your Lifestyle. Ya rekan Raw, senang sekali rasanya dia menyapa ruang dengarnya rekan Raw ya. Tentunya di edisi Jumat 16 Agustus 2024. Dan pastinya di sini kita sudah berada di program acara obsesi ataupun obrolan seputar Saqofah Islam. Ya rekan Raw, di sini Lia sudah bersama uhti kita ya, yakni Uhti Nida. Kita sapa-sapa dulu ya rekan Raw. Assalamualaikum ya uhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih uhti di pagi hari ini? Masya Allah, ini RJ-nya semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Alhamdulillah ya uhti. Tema kita di pagi hari ini apa ini uhti? Ini sebenarnya temanya hangat ya, karena lagi banyak diperbincangkan, banyak menuai polemik. Kewajiban berjilbab yang tak pantas untuk dipersoalkan, ini insya Allah yang akan kita bahas di hari ini. Oke, itu dia ya rekan Raw tema atau materi kita di hari ini. Mungkin rekan Raw bisa menyimak dan mungkin kepada uhti bisa langsung saja untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Ini RJ-nya siapa namanya? Ini RJ Lia. Oh Lia, Masya Allah. Masya Allah. Ya, wajah baru, semangat baru ya, Iya, insya Allah. uhti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, termasuk nikmat untuk tetap menghirup udara di hari ini. Berarti Allah masih memperkenankan kita untuk memelas makfirahnya, memohon ampunannya, memohon kasih sayangnya, sehingga memang kita mendapati ampunan Allah jauh lebih besar daripada murkanya Allah kepada hambanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat di waktu itu, ada seorang ibu yang menjadi tawanan perangnya kaum muslimin. Dia kebetulan bukan dari kelompoknya kaum muslimin, kemudian dia terpisah dengan anaknya begitu ya. Lantas pada waktu itu si ibu mencari-cari anaknya. Setelah dia temukan anaknya, kemudian dia susui di kondisi pada waktu itu padang pasir yang sangat terik begitu. Lantas kemudian Rasulullah menyampaikan, melihat hal itu ya, Rasulullah dan para sahabat melihat si ibu tadi gitu. Kemudian Rasulullah menyatakan begini, menanyakan begini kepada para sahabat, bagaimana menurut pandangan kalian, apakah si ibu itu ketika di depannya dihadapkan ada api yang sangat besar gitu ya, kemudian disuruh kita menyuruh dia untuk melemparkan anaknya ke api itu, apakah dia akan mau begitu? Lantas para sahabat mengatakan, jelas dia tidak akan mau ya Rasulullah, sudah sebegitu dahsyatnya perjuangannya untuk mencari anaknya, kasih sayang seorang ibu tadi begitu ya. Dia mencari setiap anak sampai dia menemukan bahwa itu adalah anaknya, kemudian segera untuk dia susui karena dia sudah kehilangan gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ibu sangat luar biasa. Tapi apa kata Rasulullah? Ketika demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kata Rasulullah begitu, sesungguhnya kasih sayang Tuhan itu jauh lebih melampaui apa yang sudah kalian lihat. Berarti kalau kita melihat kasih sayang ibu itu dahsyat, kasih sayang Allah jauh lebih dahsyat. Faktanya apa? Sedurhakanya seorang hamba, selagi dia tidak mensyirkahkan Tuhannya, maka Allah masih membukakan pintu taubat baginya. Durhaka apapun hambanya, ketika memelas minta pertolongan sama Allah, minta ya Allah kok masalah saya banyak, tolong bantu saya gitu ya, tolong selesaikan masalah saya, maka Allah akan bukakan. Jadi bahkan kata Rasulullah begini, ketika seorang hamba datang kepada Tuhannya dengan cara berjalan, maka Allah akan datang dengan cara berlari gitu ya. Kita datang 1 langkah, maka Allah datang 1000 langkah kepada hambanya. Artinya kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Sehingga kita ketika masih Allah berikan waktu untuk hidup, berarti kita masih punya waktu untuk memelas kasih sayangnya Allah tadi, maghfirahnya Allah, dan kita memohon agar Allah menutupkan pintu aib gitu ya yang kita miliki, sehingga yang muncul itu hanyalah ampunan-ampunan Allah bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapati sisa usia kita nantinya itu dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Serta salat dan salam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hidup kita dan tiada mampu digantikan oleh teladan yang lain. Sebaik-baik jalan adalah dengan mengikuti apa yang telah menjadi thariqahnya beliau. Kemudian sebaik-baik tujuan hidup adalah apa yang telah ditancapkan oleh Rasulullah sebagai tujuan hidup bagi manusia. Apa itu? Keridhaan Allah. Jadi untuk apa kita di muka bumi ini, dari mana kita berasal, dan
apa yang akan kita lakukan, maksudnya itu setelah kehidupan dunia ini berakhir kita akan kemana, maka sesungguhnya itu sudah terjawab di dalam di dalam Islam sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita tinggal menirunya saja. Persoalannya kita mau atau tidak. Kita berharap di akhir hayat kita pun nantinya kita tetap berada di barisan yang sama dengan Rasulullah, yakni menjadi umat yang Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bahas topik tentang kewajiban berjilbab yang tak pantas untuk dipersoalkan begitu ya. Ini mungkin RJ siapa tadi? Angel Lia. Iya, RJ Lia. Wow. Jadi tadi kita bilang ini topiknya lagi hangat gitu. Kenapa bisa sangat hangat? Ini berkaitan dengan pengukuhan yang dilakukan oleh Presiden RI terhadap terhadap anggota Paskibraka ya, yang di tahun ini akan dikukuhkan nantinya di upacara ya kemerdekaan RI yang ke-79 di IKN gitu. Dan ternyata setelah dikukuhkan kemarin itu kelihatan ya ada 18 anggota Paskibraka dari 18 wilayah yang sebelumnya mereka dikirimkan oleh wilayah masing-masing dalam kondisi berkerudung. Lalu kemudian setelah nyampe di sana itu ternyata tidak berkerudung. Nah, ini nanti kemudian banyak yang menuai polemik gitu ya. Banyak orang yang kemudian mengkritisi ini kerjaan siapa nih gitu. Maka banyak yang kemudian menyampaikan bahwa ini dalangnya adalah BPIP gitu ya. Nah, maka kemudian diminta klarifikasi kepada BPIP. Ternyata apa kata BPIP? Tidak ada paksaan bagi mereka untuk melepaskan kerudung gitu. Namun ternyata setelah dikonfirmasi kembali, ternyata ya memang tidak ada kalimat dipaksa. Tapi persoalannya begini, anggota Paskibraka ini mereka sampaikan begini, sudah menandatangani ya di atas materai senilai Rp10.000, sudah membuat pernyataan bahwa mereka akan mengikuti semua ketentuan yang ada di dalam Paskibraka termasuk aturan berpakaian. Nah, dan hal ini pun kemudian dikritisi oleh salah satunya oleh pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI yang menyatakan bahwa ketentuan berpakaian di tahun ini sangat jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Ya kan, yang sebelumnya itu dibolehkan dan tidak ada paksaan bagi muslimah khususnya untuk melepaskan kerudung, karena walau bagaimanapun juga ketika kita berada di dalam ranah publik, seorang muslimah wajib untuk menutup auratnya gitu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas di belakang bagaimana sih ketentuan menutup aurat di dalam Islam. Nah, kemudian BPIP menyampaikan begini, alasannya itu karena untuk penyeragaman gitu ya, penyeragaman pakaian Paskibraka. Nah, persoalannya ini bukan persoalan karena mereka anggota Paskibrakanya nanda tangan atau tidak, tapi yang ditanda tangani itu gitu ya, ternyata ada aturan yang sebenarnya aturannya menyelisihi dengan apa yang menjadi hak konstitusi setiap warga negara gitu ya. Nah, ini yang seharusnya kita kritisi bersama. Maka alhamdulillah memang setelah banyak kritik disampaikan bahwa nantinya tidak dilarang gitu ya, mereka masih boleh untuk mengenakan kerudung gitu loh. Tapi ini perlu untuk dikritisi loh. Artinya apa? Kalaulah ini dijadikan sebagai test of the water gitu ya, dikasih setitik air, apakah airnya akan punya riak yang besar gitu atau hanya akan diam saja gitu ya. Nah, maka kita perlu menyoroti sebenarnya kebijakan ini kebijakan yang seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara tentang kebijakannya untuk penyeragaman, sebenarnya persoalan tentang berkerudung atau kewajiban untuk berjilbab di Indonesia ini sudah sangat sering sekali ada masalah gitu, termasuk juga dulu di tahun 2022 waktu itu ada kejadian seorang siswa di Gunung Sitoli yang itu juga diminta untuk melepaskan kerudung gitu ya. Masalahnya apa? Karena tidak seragam. Nah, ini persoalan gitu ya. Kenapa? Karena bagi kita seorang muslim, kita punya hak dan kita juga punya kewajiban. Maka kewajiban seorang muslim itu apa? Untuk menaati Allah dan Rasulnya gitu loh. Apalagi besok kan sudah 17 Agustus ya. 17 Agustus itu identik dengan apa? Hari kemerdekaan gitu. Merdeka itu artinya apa? Kalau di dalam Islam berarti beralih dari penyembahan selain Allah kepada penyembahan kepada Allah semata kan gitu. Jadi penyembahan kepada yang menurut itu masuk kategori berhala dan yang lain itu kan berarti manusianya kan gak bebas gitu. Jadi bebasnya manusia itu apa? Dia hanya menyembah siapa yang menciptakan dia. Nah, itu namanya kemerdekaan. Tapi kalau misalnya dibuat untuk menyembah yang lain berarti kan belum merdeka dong gitu ya. Nah, maka kita kembalikan lagi, bagi seorang muslimah kewajiban menutup aurat di dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban. Itu kewajiban yang memang tidak ada tawarnya gitu loh. Kewajiban yang tidak ada tawarnya. Mana batasan auratnya bagi wanita yang sudah balik ketika dia berada di dalam ranah publik, termasuklah berarti muslimah anggota Paskibraka. Jadi tidak ada pengecualian gitu. Oh, itu kan hukum Islam, tapi kan nanti kalau di Paskibraka berubah. Ya nggak bisa lah. Kan persoalannya di dalam Islam itu kehidupan perempuan itu nanti dibagi dua.
kehidupan dalam halayak umum, lalu kemudian kehidupan khusus. Nah, kalau kehidupan khusus berarti kita berada dalam lingkungan yang lingkungan itu hanya mahram saja, maka boleh untuk menampakkan aurat selagi ada batasannya. Meskipun nanti kalau kita bahas ada batasan aurat kepada ayah gitu ya, ada batasan aurat kepada ibu, ada batasan aurat kepada saudara laki-laki, saudara perempuan, sesama perempuan gitu ya. Yang tidak ada batasan aurat itu kan hanya antara suami dengan istri gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini berarti include juga dengan anggota paskibraka tadi. Maka ketika ada aturan yang justru menyulitkan mereka untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka berarti aturan itu perlu dikritisi gitu. Jangan-jangan aturannya justru malah berdasarkan kepada sekulerisme. Sekulerisme itu apa? Pemisahan agama dengan kehidupan. Paham yang memang ada di barat gitu ya, yang agama tuh ada tapi agama nggak boleh ngatur kehidupan, tuh sekuler. Sedangkan bagi seorang muslim, sekuler itu adalah paham yang salah gitu. Nah, maka banyak yang bilang jangan-jangan BPIP ini landasan berpikirnya sekuler kan gitu. Nah, ini banyak yang ngomong ya, dan kita kutip kalimatnya apa, jangan-jangan gitu ya. Nah, kenapa? Karena harusnya kalau memang landasannya nih, kita kembalikan kepada konstitusi. Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar pun kan punya aturan yang yang memberikan hak kepada setiap muslim ya, warga negara Indonesia untuk menjalankan aturan agamanya gitu loh. Jadi justru ketika di satu sisi dikatakan oh ini untuk meninggikan nama baik RI gitu, tapi di sisi lain malah disuruh untuk meninggalkan syariatnya sendiri. Nah, ini jelas salah gitu. Bahkan dari ketua MUI sendiri justru mengatakan gini, kalaulah memang aturan itu tidak dicabut, maka MUI bilang silahkan pulang ananda kami gitu ya, lebih mending pulang karena iman itu harganya mahal gitu loh. Kita nggak tahu pada detik yang mana Allah akan mencabut nyawa kita gitu ya, sehingga memang kita memilih untuk tetap berada di jalan Allah. Sabar itu kondisi yang harus diambil gitu. Sabar itu apa? Sabar itu bukan kondisi diam, tapi sabar itu adalah kondisi di mana kita akan tetap bertahan menggenggam syariatnya Allah apapun kondisinya. Kalau mungkin kondisinya lapang, kita mungkin akan mudah untuk pakai kerudung, nutup aurat. Tapi kalau kondisinya sempit, masih bertahan nggak untuk nutup aurat? Kan gitu. Mungkin kalau kondisinya lapang kita mau sholat, tapi kalau kondisinya sempit mau sholat lagi nggak gitu ya. Nah, itu namanya sabar, itu akan tetap menggenggam syariat apapun kondisinya gitu ya. Nah, ini yang menjadi akar masalah kenapa kita mengangkat topik ini gitu. Nah, maka perlu untuk kita bahas bagaimana sih sebenarnya kewajiban menutup aurat di dalam Islam gitu ya. Nah, di antara tuntunan syariat Islam adalah perintah kepada kaum muslimah untuk menutup aurat dengan kerudung yang menutup kepala dan dada kita, serta jilbab yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mungkin ada yang bilang gini, jilbab sama kerudung kan sama? Sebenarnya beda. Kalau kita bicara tentang hukum syara, kerudung itu yang atas. Jadi yang menutup antara kepala, leher, sampai dada. Bi khumurihinna ala juyubihinna gitu ya. Dengan khimar mereka, dengan khimar tuh kerudung, ala juyubihinna. Juyub itu kancing paling atas. Meskipun mungkin nanti ada perbedaan pandangan gitu ya. Tapi yang paling jumhurnya seperti itu. Jadi para ulama mengatakan apa? Kerudung itu, khimar ini wajib untuk kita pakai. Tapi sebelum kita masuk ke kewajiban ini khimar, ini jilbab gitu ya. Di dalam Islam memang ada kewajiban untuk menutup aurat. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kewajiban menutup aurat, kita, misalnya ini saya punya saudara laki-laki, punya kewajiban menutup aurat nggak? Punya, tapi tidak pakai kerudung, tapi ada batasan auratnya gitu loh ya. Nah, nanti itu dimulai dari tempat adanya perhiasan. Jadi kalau perhiasan tuh kan sampai di gelang ada, tapi Lia pernah lihat nggak ada orang yang pakai gelang tuh sampai setengah lengan di sini nih, di bahunya nih? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tapi kalau kayak orang India tuh ada ya yang sampai sini kan. Atau tradisi di Sumut, di Padang Sidiman, kalau nikah tuh ada nih yang sampai sini gelangnya. Pakai pakaian adat terus nanti ada gelangnya sampai di sini. Gitu. Makanya batasan aurat perempuan ke sesama perempuan atau ke saudara laki-lakinya, ke ayahnya, ke ibunya gitu ya, sama batasannya gitu loh. Dari mana? Dari tempat adanya perhiasan. Berarti dari lehernya gitu ya, ada kalung, kemudian di sini, kemudian di bawah itu, di bawah sampai mana? Sampai pergelangan mata kaki. Nah, tapi kata ulama tuh masih ada yang kadang ada beberapa tradisi ada di bawah di atas betis gitu loh. Kayak kan ada yang bilang sampai lutut. Jadi kita sama saudara laki-laki kita batasan auratnya sampai situ. Jadi nggak boleh, mohon maaf sekali mungkin dia lihat konten di televisi gitu ya, pakai celana pendek tapi di paha. Ya, ketika kita bertemu dengan saudara laki-laki kita nggak boleh, itu masih nampain aurat. Nah, jadi kenapa di dalam Islam tidak ada permasalahan perzinahan gitu ya? Maksudnya itu di masa Islam dulunya untuk persoalan ada
incest tuh tahu kalau yang sekarang ini lagi marak ya, ada saudara kandung yang menikah kemudian melahirkan gitu. Nah dalam Islam tuh nggak pernah ketemu dulunya. Kenapa? Karena sampai batasan aurat di dalam rumah pun diatur gitu loh. Nah itu kalau batasan aurat kita dengan sesama perempuan, saudara laki-laki kita kandung, saudara perempuan kita kandung, ke tante dan yang lainnya gitu ya, yang artinya itu mahram. Nah kemudian bagaimana dengan ketika dia mau keluar rumah atau ada orang asing yang masuk ke dalam rumahnya gitu ya. Nah ketika ada orang asing yang mau masuk ke dalam rumahnya, itu bukan mahram, atau dia ingin masuk ke dalam ranah publik, maka ada pakaian yang sempurna di atas pakaian itu. Jadi di atas pakaian itu apa? Ketika dia mau keluar rumah, maka dia pakai pakaian yang sempurna. Pakaian yang sempurna itu apa? Ada khimarnya, ada jilbabnya gitu loh. Jadi ketika mau keluar ditambah, bukan diganti tapi ditambah. Jadi ketika dia mau keluar tadi ada khimar, ada jilbab. Jadi khimar itu apa? Kerudungnya. Khimar jilbabnya itu apa? Kalau kita baca nanti di Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya gitu, min jalabibihinna, dengan jilbabnya. Jadi jilbab itu adalah pakaian yang terulur dari atas sampai bawah yang menutupi seluruh tubuh gitu ya, yang tidak terpotong. Karena nanti kalau kita lihat tafsirnya di kitab Abdul Qadim Zalum, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam, Nizam Ijtimai gitu ya, dalam bab tentang pakaian, maka dia menjelaskan di situ menggunakan kata-kata min. Ini bahasanya fikih jadinya ya. Nah, min jalabibihinna gitu ya, dengan jilbabnya, maka dengan min di situ min bayan gitu loh. Jadi min itu nanti ada dua, min tabaid sama min bayan. Jadi ketika dia menggunakan min tabaid berarti sebagian. Contoh, hendaklah mereka menahan dari pandangannya, tapi min absarihim, dari pandangannya, maka kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Tapi di situ menggunakan kata-kata min juga, min absarihim, dari pandangan mereka, tapi minnya adalah min tabaid. Min tabaid itu maksudnya apa? Min yang menunjukkan sebagian. Kita nundukin pandangan bukan pada semua pandangan. Artinya kalau kakak sama Lia nih jalan, nunduk aja gitu ya, nggak gitu. Meskipun kata Allah ditundukkan pandangan, tapi min tabaidnya di situ menunjukkan apa? Kalau ada pandangan yang kelihatan nih, kita pas lagi jalan, ada bapak-bapak pakai celana pendek, terus dia jinjit, kelihatan di atasnya gitu ya, maka tundukkan pandangan. Jadi pandangan itu ditundukkan untuk pandangan aurat. Ya, itu yang pertama. Atau nih, bapak-bapak lihat perempuan ada yang ngibas-ngibas rambut gitu ya, nggak boleh. Kenapa? Itu aurat dia, maka orang yang melihatnya yang bukan mahram wajib untuk menundukkan pandangan. Ini yang pertama, untuk penundukan pandangan. Kemudian yang kedua, pandangan syahwat. Pandangan syahwat itu gimana? Misal kita suka sama lawan jenis, makin dilihat makin kesemsem gitu ya. Nah, tapi belum siap untuk menikah misalnya, maka Allah suruh apa? Tundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan itu untuk dua hal ini, pandangan syahwat dan pandangan aurat. Tapi kalau misalnya kita lihat guru, kata Allah tundukkan pandangan, ditundukkan, kan nggak masuk kategori itu gitu ya. Jadi menundukkan pandangan itu sebagian. Nah, balik ke yang tadi, ada min bayan. Min bayan itu min jalabibihinna, jadi mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Di situ kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menggunakan min bayan yang menunjukkan seluruhnya. Berarti yang ditutup itu apa? Dari seluruh tubuh, berarti nggak terpisah, nggak terpotong gitu loh. Berarti maksudnya apa? Satu pakaian yang akan menutupi seluruh badannya. Badan itu dari mana? Berarti kan kita pahamnya dari sini sampai ke ujung kaki gitu ya. Nah, maka dia satu pakaian. Makanya kalau kita lihat orang Arab itu menggunakan jilbab gamis gitu loh. Jadi kalau bahasanya nanti memang ditafsirkan seperti itu, pakaian yang lurus seperti terowongan dari atas sampai bawah yang tidak terpotong. Nah, jadi ketika keluar rumah pakai kerudung, pakai jilbab, tapi ketika berada di dalam rumah juga tetap ada batasan aurat tadi. Ini kalau di dalam Islam ketentuannya gitu. Ada nggak yang kita tidak punya batasan aurat? Tadi yang disampaikan suami istri gitu ya, itu yang tidak ada batasan aurat sama sekali. Jadi kalau kita bicara tentang LGBT dan yang lainnya dalam Islam, itu sesuatu hal yang sangat minim. Di dalam Islam hukum itu sifatnya preventif sama kuratif. Kalau kuratif itu kan dia menebus gitu ya. Kalau ada yang melakukan aktivitas yang maksiat itu, maka ada hukumnya di dalam Islam. Contoh, berzina, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah misalnya ya, maka hukumannya adalah dengan dirajam gitu. Nah, ini sifatnya kuratif untuk menebus. Tapi nanti ada preventif. Preventif itu gimana? Ada hukum syarak yang sudah Allah turunkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk salah satunya adalah dengan adanya hukum tentang mengenakan pakaian penutup aurat. Nah, jadi kalau ada yang bilang, ya kan orang paskibraka cuma sehari kok, terus juga nanti biar elegan gitu ya, biar bagus tampilannya gitu, ya nggak bisa. Kenapa? Di dalam Islam hukumnya tuh ada. Nah, ketika kita bicara tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ada ulama yang menjelaskan tafsir tentang syahadat. Kan kalau kita bicara syahadat tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Coba nanti kita baca di dalam bukunya Ustadz Felix juga ada tuh dijelasin. Allah menggunakan kata-kata ilah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kenapa penggunaannya kata ilah? Kenapa nggak pakai asyhadu rabbi illallah? Kan sama-sama artinya Tuhan. Ternyata orang Arab itu sangat paham. Ketika dia mengatakan ilah kepada sesuatu, berarti sesuatu itu akan menjadi Tuhannya, dalam artian dialah Rabbku, dialah yang menciptakanku, gitu ya, Al-Khaliq. Kemudian yang terakhir apa? Sang Mudabbir. Berarti ketika kita bersyahadat kepada Allah, kita mengklaim 3 hal. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Maksudnya apa? Saya meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan saya, Allah lah tempat saya untuk menyembah, dan Allah lah yang layak mengatur hidup saya, gitu. Makanya orang Arab di zaman dulu nggak mau pura-pura masuk Islam. Kalaupun mungkin setelah tegaknya khilafah Islam, gitu ya, mereka mau berpura-pura masuk Islam biar tidak diperangi, gitu. Tapi mereka paham bersyahadat itu pasti fokusnya ke yang 3 tadi. Nah, apakah ada sekulerisme di masa jahiliyah dulunya? Ada juga. Mereka yakin, mereka tahu bahwa Allah itu ada. Buktinya nama ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah, kan gitu ya. Nah, berarti ada Allah, tapi bukan untuk mengatur kehidupan mereka. Nah, sama kan dengan kondisi sekarang. Cuma mungkin berbedanya itu apa? Sudah turun syariatnya, sudah turun buku panduannya, tapi persoalannya kita nggak mau ngambil buku panduan itu. Nah, ketika kita ambil buku panduan itu, memang konsekuensinya mengambilnya pasti diterapkan bukan hanya pada tataran individu atau masyarakat, tapi juga negara, gitu loh. Kenapa? Karena syariat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, Islam itu dipakai sampai pada skala negara. Nggak ada yang dicontohkan Rasulullah, ya udah Rasulullah hanya mencontohkan perkara sholat, puasa, enggak. Tapi Rasulullah juga mencontohkan hal lain. Bagaimana penataan masyarakat, hukum di tengah-tengah masyarakat, gitu ya, jinayah dan yang lainnya, gitu. Nah, ini yang kalau kita lihat ya, maka ini sangat jelas gitu ya tentang hukum menutup auratnya. Jadi kalau ada yang mengklaim ini untuk tidak ada keberagaman, untuk keseragaman gitu ya, untuk membuat tidak ada perbedaan di antara kita, ya kalau itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya tafadhol, silahkan untuk dipakai. Tapi ketika ada yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak bisa ditawar dong. Kenapa? Karena persoalannya hukum Islam itu adalah sesuatu hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, gitu. Mungkin ini dulu kali di awal ya, insya Allah nanti kita lanjut di bawah lagi ya, terkait tentang bagaimana sebenarnya kewajiban menutup aurat di dalam Islam. Oke, itu dia dari Kenral. Jadi kita istirahat dulu sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 Raw FM Your Lifestyle ya Kenral. Di sini masih ada Lia ya sama Ufti kita. Jadi mungkin kita langsung saja untuk membahas selanjutnya, oke? Ayo, baik nih. Mudah-mudahan sudah clear ya. Jadi kewajiban berjilbab yang akhirnya ditabrakkan dengan kepentingan untuk HUT RI gitu ya, harusnya memang tidak berulang gitu ya. Karena memang sudah menjadi rahasia umum dan sudah dipahami oleh masyarakat luas bahwa di dalam Islam itu ada syariat untuk menutup aurat, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan gitu. Sebenarnya yang paling mungkin karena perempuan tuh memang akan sangat kelihatan ya nampakin aurat atau tidak. Kalau laki-laki kan memang batasan auratnya dari pusar sampai lutut gitu ya, ke yang bukan mahram dia gitu. Nah, maka kita coba lihat ya dalil tentang pakaian menutup aurat di dalam Islam. Jadi bagi seorang muslimah, menutup aurat itu sesungguhnya menjadi bukti keimanan gitu ya kepada Allah dan Rasulnya, karena berkerudung dan berjilbab memang merupakan salah satu dari ketentuan yang Allah telah syariatkan. Nah, ini kalau kita lihat nanti di Quran Surah An-Nur ayat 31. Tapi sebenarnya dalil tentang mengenakan khimar tadi yang disebutin ya, tentang khimar itu kan bi khumurihinna ala jubihinna wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihim wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Jadi memang tadi ada ketentuan ya, menahan pandangan, jadi godul basor namanya. Jadi menahan pandangan itu untuk 2 hal, pandangan syahwat dan pandangan aurat gitu. Nah, kemudian apa? Hendaklah mereka menjaga kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya gitu ya. Min abusarihim gitu ya. Maka kalau kita lihat dari sini ada kategori yang tidak boleh menampakkan sesuatu kecuali yang biasa tampak daripadanya. Maka yang biasa tampak daripadanya itu apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini juga kalau kita bicara tentang apakah batasan auratnya sampai di situ, nanti ada memang perbedaan. Kalau kategori sholat gitu ya, boleh nggak sih nampakin punggung tangan gitu. Maka kalau kita lihat dari sisi dalilnya, mereka tidak boleh menampakkan kecuali yang biasa tampak daripadanya.
tentang wajah dan kedua telapak tangan ini juga ada salah satu dalilnya ketika Asma binti Abu Bakar, jadi kakaknya Aisyah itu datang ke rumahnya Asma datang ke rumahnya Aisyah gitu ya. Kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya Aisyah, kemudian Rasulullah memalingkan wajah. Lalu Rasulullah bilang begini kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya tidak boleh tampak bagi wanita yang sudah balik kecuali hadza wa hadza. Nah gitu, jadi Rasulullah menunjuk ini dan ini, jadi tidak boleh tampak kecuali ini dan ini, berarti inilah yang biasa gitu. Nah maka di luar itu ya jangan ditampakkan, apalagi dipamerkan gitu ya. Kan kadang perempuan ini ya kalau otak laki-lakinya nggak ngeres katanya kan, ya nggak akan kenapa-kenapa kalaupun saya mungkin pakaiannya minim. Itu bukan persoalan yang akan kita bahas, karena di dalam Islam kita akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan porsi kita masing-masing. Laki-laki tidak menahan pandangannya, itu dosa dia. Tapi ketika kita mengumbar aurat, itu dosa kita. Dan bagaimana kita menuntaskan persoalan itu? Ya dengan bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi gitu loh. Apalagi kalau sempat diposting dan yang lainnya kalau persoalan dalam Islam ya. Jadi ini menjadi ketentuan gitu. Jadi tidak boleh tampak kecuali yang tadi. Maka tapi perbedaan pandangannya itu nanti ada yang bilang batasan tangannya itu dari mana ke mana, ada yang bilang dari sini. Maka sampai sini, jadi karena Rasulullah menggenggam satu tangan, berarti sampai satu genggam tangan ini bukan aurat. Jadi sampai di sini. Tapi ada juga yang bilang sampai di sini, berarti ini ke atas gitu. Nah ada yang bilang ini nggak kelihatan ya, wow, ini kirain airnya ada ini. Nah jadi ada satu genggam tangan dari pergelangan gitu loh. Jadi Rasulullah menunjukkan itu apa? Menunjuk wajah, hadza, jadi menunjuk wajah, kemudian menggenggam satu genggaman tangan dari pergelangan tangan Rasulullah. Wahadza kata Rasul. Jadi ada yang ulama mengatakan batasan aurat yang untuk perempuan itu kepada yang bukan mahramnya adalah dari pergelangan tangannya gitu ya, yang ada nih matahari apa sih namanya ya, matahari tangan itulah ya. Nah kemudian ada yang mengatakan satu genggam dari situ gitu. Nah ini kalau kita bicara tentang batasan auratnya. Jadi kewajiban jilbab dan berkerudung ya di dalam Islam itu wajib ketika dia keluar rumah. Jadi jilbab itu berbeda dengan kerudung sebagaimana yang disampaikan tadi. Kalau khimar atau kerudung itu ada dalilnya ada di Quran surah An-Nur ayat 31. Sedangkan kalau jilbab nanti ada ketentuannya di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, menurut Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab Al-Khimar ya, dia mengatakan bahwa khimar bagi perempuan adalah penutup kepala. Sedangkan menurut Imam Al-Sabuni dia mengatakan apa khimar itu adalah ghitan ar-ra'si as-sudur. Jadi penutup kepala hingga mencapai dada, agak leher dan dadanya tidak tampak ya. Jadi agar lehernya dan dadanya tidak tampak. Jadi kalau ada orang yang justru pakai kerudung lehernya kelihatan ya nggak boleh. Bahkan kita juga tidak boleh tasyabuh bil kufar. Tasyabuh bil kufar itu gimana? Menyerupai orang-orang kafir. Di dalam Islam bahkan non muslim di masa peradaban Islam dulunya non muslim pun disuruh nutup aurat. Buktinya apa? Kita coba lihat nanti bagaimana pakaian biarawati gitu ya. Jadi di masa Islam mereka kan dulu ada khilafah Islam. Jadi semuanya pakai aturan Islam. Dia sudah balik maka wajib untuk menutup aurat. Lantas bagaimana warga negara yang non muslim? Maka di dalam Islam ada ketentuannya. Kalau dia Yahudi maka gaya kerudungnya, pernah nggak sih lihat gaya kerudung yang kerudungnya dipakai terus agak dikucir-kucir gitu loh di belakang ya. Nah itu model gaya kerudung Yahudi, maka muslimah tidak boleh menirunya. Kalau gaya kerudung untuk Nasrani gitu, maka kita bisa lihat modelnya kayak yang biarawati ya kan. Nah jadi agak ke belakang, terus nanti lehernya tuh agak kelihatan tapi tetap nutup aurat. Nah terus ada lagi beberapa kondisi di masa kekhilafan Islam untuk membedakan antara mereka muslimah atau bukan, karena kan pakai jilbab berarti pakai gamis gitu ya. Nah untuk membedakannya apa? Yang non muslim itu disuruh pakai tanda salib di belakang, atau kadang disuruh pakai ikat pinggang yang besar, jadi membedakan dia muslimah atau bukan. Tapi seluruhnya disuruh untuk menutup aurat. Nah itu kalau di masa peradaban Islam dulunya. Nah maka ada pun kewajiban mohon maaf ya, jadi tadi ada kewajiban untuk khimar. Nah ini memang ada perbedaan pendapat kalau kita bicara tentang khimar, bi khumurihinna ala juyubihinna. Jadi sampai juyub itu adalah kancing paling atas dari pakaian kita. Jadi kalau kancing paling atas misal gini, kancing paling atas itu adalah kita punya kerah baju sampai kancing keberapakah kepala kita bisa keluar. Nah itu sampai situ. Jadi kalau kita lihat orang Palestina atau orang-orang di negeri Arab, kerudungnya memang agak pendek gitu ya. Kenapa? Karena batasan khimarnya sudah tercapai. Tapi kalau kita lihat nanti jilbabnya tuh lebar-lebar gitu. Nah
Ini yang untuk kewajiban khimar tadi. Lalu kemudian bagaimana dengan kewajiban berjilbab? Ini di Quran surah An-Nur, Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Jadi jelas jilbab itu arahannya apa? Ke seluruh tubuh, sedangkan kerudung tadi arahannya sampai mana? Sampai dada, sampai kancing paling atas gitu. Jadi khimar, kerudung dan jilbab itu berbeda. Nah, maka di dalam kamus Al-Muhit dinyatakan bahwa jilbab itu seperti sirdap atau terowongan atau sinmar gitu ya, atau lorong, yakni baju atau pakaian longgar bagi wanita selain baju kurung atau kain apa saja yang dapat menutup pakaian kesehariannya seperti halnya baju kurung. Nah, dalam kamus yang lain dikatakan apa? Jilbab itu adalah kain panjang dan longgar, milhafah ya, yang sering juga disebut dengan mulaah atau baju kurung atau gamis gitu. Jadi sederhananya memang jilbab itu gamis gitu ya. Nah, maka kewajiban bagi muslimah ini diperkuat juga dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ummu Atiyah, yang dia mengatakan bahwa Rasulullah bilang begini, agar pada kata Rasulullah ketika berhari raya hendaklah semuanya keluar gitu ya, untuk mendengarkan kebaikan dan mendapati kebaikan. Bahkan wanita-wanita yang dipingit pun disuruh untuk keluar dari rumah. Maka kata Ummu Atiyah, wahai Rasulullah, pada hari raya sesungguhnya ada salah seorang di antara kami yang tidak memiliki jilbab, kata Ummu Atiyah. Maka apa kata Rasulullah? Hendaklah saudarinya meminjamkannya. Persoalannya gini, mungkinkah di masa itu ada perempuan yang tidak punya pakaian untuk menutup aurat? Pasti nggak ada. Kenapa? Karena ketika dia sholat juga harus menutup aurat. Berarti kalaulah memang jilbab itu tidak menjadi sebuah kewajiban, harusnya kan Rasul bilang gini aja, ya udah kalau dia nggak punya jilbab keluar aja. Kan kata Rasul tadi karena berhari raya maka semua disuruh keluar gitu ya. Jadi tidak boleh ada yang di dalam rumah gitu. Jadi semuanya ikut untuk mendengarkan kebaikan doa-doa yang ada di 2 hari raya gitu. Tapi kata Ummu Atiyah ada yang tidak punya jilbab. Maka kata Rasulullah hendaklah saudarinya meminjamkannya gitu. Jadi dia nggak punya jilbab, dia nggak punya gamis. Maka kata Rasulullah hendaklah saudarinya meminjamkannya. Berarti begitu wajibnya jilbab itu dimiliki oleh seorang muslimah gitu ya. Jadi andaikan berjilbab bagi muslimah tidak wajib, misalnya Rasulullah akan mengizinkan kaum muslimah keluar dari rumah mereka tanpa harus perlu berjilbab. Dan hadis ini pun menegaskan bahwa kewajiban berjilbab bagi para muslimah itu adalah menjadi sebuah keharusan gitu. Nah, maka tidak pantas dipersoalkan ya, yang tadi kita ulas lagi sedikit ke judulnya, tidak pantas dipersoalkan. Kenapa? Karena sudah sangat jelas sebagai kewajiban syariat bagi muslimah, jilbab tidak layak dan jangan sekali-kali dipersoalkan gitu. Karena sudah Allah kasih ketentuan. Justru ketika kita buat ketentuan yang lain, ini namanya nantangin Allah gitu. Nah, apalagi sebagai bagian dari hukum syariat, pastinya banyak hikmah dari pengamalan kewajiban berjilbab bagi muslimah. Sebab seluruh hukum syara, kata Allah apa, itu akan mendatangkan rahmat bagi manusia. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, kata Allah. Kemudian juga kalau kita lihat lagi di ayat-ayat yang lain gitu ya, bagaimana Allah menurunkan berkah dari langit dan bumi kepada negeri-negeri yang beriman dan bertakwa gitu. Tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah pun mengambil keberkahan dari wilayah itu, na'udzubillah. Nah, karena itu kita pun meyakini bahwa perintah Allah kepada para wanita untuk berbusana muslimah, yakni mengenakan kerudung, berjilbab gitu ya, pasti mengandung banyak kebaikan dan manfaat sekaligus untuk menghindari banyak kemudharatan dan keburukan, khususnya bagi pemakainya dan umumnya bagi masyarakat. Jadi kalau kita lihat, kenapa di masa Islam dulunya sampai 1300 tahun namanya hanya terjadi 200 tindakan kriminal. Jadi kalau 1300 tahun, per 6 tahun baru terjadi 1 tindakan kriminal. Kok bisa begitu? Salah satunya tadi ada upaya preventif dari Islam. Jadi ada syariatnya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan atau yang sifatnya mudarat itu bisa dikendalikan gitu. Mungkin ini dulu untuk sesi kedua ya, dikembalikan kepada RJ Lia. Oke, itu dia dari Kenro. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Rawa FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 Rawa FM Your Lifestyle. Dari Kenro masih bersama Lia dan Ukti kita ya. Mungkin kepada Ukti untuk kesimpulan kita di materi hari ini bisa mungkin langsung saja disampaikan. Oke, terima kasih kepada RJ Lia ya. Jadi tadi kita di bagian terakhir bahas bahwa syariat Islam itu pasti untuk menghindari adanya mafsadat atau kerusakan begitu ya, dan kemudian akan terisi dengan banyaknya kebaikan dan rahmatnya Allah. Nah,
kalau kita bicara tentang kesimpulan, muslimah itu nutup aurat, laki-laki juga nutup aurat, maka penggunaan jilbab dan kerudung tadi itu akan mendatangkan banyak kebaikan bagi semua pihak. Kenapa? Karena tidak hanya bagi kaum perempuan yang menutup aurat secara sempurna, ketika dia menutup auratnya tadi, justru ini akan menahan gitu ya, tidak adanya hal-hal yang sifatnya bisa merangsang atau menstimulus keinginan laki-laki non mahram untuk melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat gitu. Maka dengan demikian kewajiban berjilbab telah menutup salah satu celah yang dapat menghantarkan manusia yang bisa nantinya terjerumus ke dalam perzinahan atau bahkan pemerkosaan gitu ya. Dan realitas ini membuktikan kebenaran dari ayat tentang berjilbab itu adalah untuk apa? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Ini kan hikmahnya gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kewajibannya, ya tadi Allah menyuruh untuk mengenakan jilbab dan kerudung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jilbab itu bisa membuat perempuan itu merasa lebih aman gitu ya. Kemudian menjaga diri mereka dari gangguan laki-laki yang usil, menjaga pandangan dari objek pandangan lelaki yang mungkin hanya untuk cuci mata gitu ya. Kenapa? Karena dia memang sudah nutup auratnya tadi. Dan lalu kemudian mereka menjaga dirinya dari objek syahwat lelaki, menghindarkan diri mereka dari zina mata, zina hati, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, bagi muslimah ketika dia menutup auratnya secara sempurna mengenakan jilbab dan kerudung, maka itu akan bisa mengangkat derajat mereka pada derajat yang sangat mulia. Dengan aurat yang tertutup rapat, maka penilaian terhadap wanita itu akan lebih fokus pada kepribadiannya. Jadi menilai perempuan bukan dari bentuk fisiknya, tapi dari kepribadiannya, kecerdasannya, profesionalitasnya, serta ketakwaannya. Jadi bukan pada bentuk fisik dan tubuhnya. Jelas ini berbeda jika wanita tampil terbuka dan sensual gitu ya. Dan penilaian terhadap wanita lebih tertuju pada fisik dan tubuhnya. Dan penampilan seperti ini hanya akan menjadikan wanita itu rendah. Kenapa? Kan dinilai tadi dari fisik gitu. Hanya dipandang sebagai onggokan daging yang memenuhi hawa nafsu lelaki gitu ya. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana perbedaan ketika menilai perempuan dengan ketakwaan dengan yang bukan ketakwaan. Maka dengan memakai kerudung dan jilbab tadi sesuai dengan tuntunan syariat, maka seorang muslimah sesungguhnya sedang memposisikan dirinya sebagai wanita yang terhormat. Dan karena itu dengan hal tersebut gitu ya, penilaian dan penghormatan masyarakat kepada dirinya itu bukan dari sisi fisik dan tubuhnya, tetapi dari sisi ketakwaan, kecerdasan, prestasi yang itu akan menunjukkan kualitas pribadinya. Dan ini kalau kita bandingkan dengan peradaban sekuler yang ada di barat, rata-rata mereka memang menganggap wanita itu menilai para perempuan itu memang dari faktor tubuh dan kecantikan fisik. Buktinya apa? Lihat ya tontonannya. Bahkan sampai sebenarnya memang di kita gitu ya terracuni juga. Kenapa sekarang ini makin banyak yang skincare yang maksudnya itu skincare salah enggak gitu ya, tapi misalnya make upnya tuh yang menilai perempuan itu harus yang putih, langsing ya kan, tinggi. Ya hanya sebatas itu, bahkan menstandarisasi kalau tidak putih berarti tidak cantik kan gitu ya. Itu sebenarnya adalah pandangan barat yang hanya menilai perempuan dari bentuk fisik, sehingga memang teralihkan yang seharusnya perempuan itu meningkatkan kualitas dirinya justru hanya meningkatkan kualitas tampilan fisiknya gitu. Nah padahal posisi perempuan semakin dia paham tentang agamanya, maka semakin berkualitaslah peradaban yang ada di tangannya gitu ya. Nah maka kalau kita lihat ini sangat berbeda dengan barat, di mana makin cantik perempuan, makin seksi seorang perempuan, ia akan dianggap lebih terhormat dan dia akan lebih dihargai. Paling tidak ya secara materi gitu. Padahal sadar ataupun tidak, hal tersebut hanya menjadikan wanita itu sebenarnya dieksploitasi tubuhnya demi kepuasan material segelintir orang. Lalu kemudian ada lagi, apa ibroh yang akan kita dapatkan ketika menutup aurat secara sempurna? Bagi seorang muslimah, berkerudung dan berjilbab secara syar'i juga bisa menjadi pembuktian atas kesalehan dirinya. Tentunya jika keputusan yang berkerudung dan berjilbab itu dilandasi pada faktor keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, gitu ya, ketaatannya pada syariat Islam. Maka ini menunjukkan bukti bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak bisa juga kita bilang gini, mana lebih bagus perempuan pakai kerudung tapi akhlaknya nauzubillah, itu sering tuh kan dibenturkan gitu, atau dia akhlaknya bagus tapi nggak pakai kerudung. Yang bagus itu adalah yang nutup aurat dan akhlaknya bagus. Jadi di antara dua pilihan tadi itu nggak ada. Jadi itu ibaratnya disuruh gini, mana makanan paling enak, lontong pakai kuah air comberan
tahu gitu ya, es krim pakai air aki, nggak ada yang bisa dipilih gitu loh. Justru yang bisa dipilih itu yang memang yang layak dimakan, layak diminum gitu. Dan itulah yang berada dalam syariat Islam. Nah, maka selain itu kerudung dan jilbab yang kita pakai itu juga berpotensi menjadi benteng bagi diri kita untuk perilaku diri kita, sehingga kita akan senantiasa berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan citra yang kita bangun. Saya ini berkerudung, saya ini pakai jilbab gitu ya, dan ini adalah pakaian takwa kalau dalam Al-Quran. Artinya kita akan malu kalau misalnya kita mau masuk ke tempat-tempat yang memang itu sudah identik dengan hal-hal yang negatif, atau kemudian kita akan melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif, maksiat misalnya. Kenapa kita saya kerudungan loh ya, saya nutup aurat loh ya, malu kan gitu. Jadi dari banyak ibroh tadi, ini termasuk salah satunya gitu ya. Maka sebaliknya, dengan kerudung dan jilbab yang senantiasa melekat bagi seorang muslimah, ia akan senantiasa berusaha tampil dengan akhlak yang mulia. Dengan memahami seluruh paparan tadi, maka sejatinya siapapun yang mengaku muslim tidak akan berani sedikit pun mempersoalkan kewajiban berjilbab dan berkerudung. Ini yang harus kita pahami bersama ya. Jadi kalau kita lihat di salah satu hadis ya yang ada disampaikan oleh Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seseorang di antara kalian tidak akan beriman hingga hawa nafsunya mengikuti risalah yang aku bawa, kata Rasul. Artinya ini juga menjadi teguran bagi para penguasa ketika mereka membuat aturan. Tolong jangan buat aturan yang menyelisihi apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Ketika antum membuat aturan itu lalu kemudian terpaksa masyarakat mengikutinya, maka bayangkan betapa banyak pundi-pundi dosa yang akan Anda pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Nah, jadi bukan cuma persoalan sehari 2 hari atau sebentar saja mereka seperti itu gitu, tapi ini bicara tentang bagaimana pemimpin penguasa itu berada di barisan yang paling terakhir, nanti akan Allah minta pertanggungjawaban. Hisabnya tuh paling lama gitu ya. Kenapa? Akan ditanya satu persatu. Jadi kebayang antum buat aturan yang aturan itu bertentangan dengan aturan Allah, maka kami akan berlepas diri dari itu. Nah, cuma kan kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, kita harus tetap berada di posisi yang kita mengkritisi itu semata-mata karena kita cinta kepada mereka, semata-mata karena Allah gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya udah dikritisi saja, enggak, tapi kan ini udah salah. Dan bukti cinta seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah dengan saling menasihati, saling membuat adanya pada kesadaran.